Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha mendengar, maha baik, maha menguasai, mengaruniakan iman yang teguh, hati yang yakin kepada Allah, dan semoga Allah membimbing semua kesibukan kita jadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, apa kunci hidup bahagia? Hidup bahagia kuncinya ada berapa? Apa? Iman dan amal soleh. Kalau orang kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Kunci amal soleh ada berapa? Ada dua, niatnya ikhlas dan caranya ittiba kepada Rasul. Caranya benar. Jadi hidup ini sederhana sekali. Hidup ini, maaf sekali lagi santri, sukses itu apa? Sukses itu masuk surga. Dunia ini apa? Hanya mampir tempat ujian. Orang yang bisa menikmati hidup di dunia namanya hayatan thayyibah, yaitu orang yang punya dua kunci, iman dan amal soleh. Orang tersebut disebut ahli takwa. Perilakunya diberi nama akhlakul karimah. Kalau meninggal diberi nama husnul khotimah. Begitulah. Ini dari mana? Silakan duduknya di depan sini saja. Sini dek. Di depan sini. Ini grup mana ini? Jangan malu-malu di sini dek. Ya sudah. Terima kasih, ada tamu dari grup Sabah Malaysia. Mana, adakah? Terima kasih. Berarti sedang di perjalanan. Ada dari Malaysia? Mana? Boleh? Oh, ada. Malaysia, bahasa Indonesia bisa paham tak? Alhamdulillah. Ada bapak-bapaknya, laki-lakinya? Terima kasih. Oh, ini kali keberapa ke sini? Kali kedua? Alhamdulillah. 25 orang, alhamdulillah. Ketua rombongan Hajah Rahimah dan Haji Sulong. Mana Haji Sulong? Oh, gaib ya, paham. Dan ada dari SDIP Cordoba Samarinda, Kalimantan Timur. Mana SD? Hah? Apa SD? Ya, berarti kepala sekolah ya. Dari Kalimantan Timur ya Bang, terima kasih. Baik. Ini akan terus diulang-ulang ungkapan ini sehingga sudah masuk pada diri kita. Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah. Kalau kita sudah sederhana begitu, jadi tidak pusing, tidak ribet. Jadi belajar itu apa? Belajar itu apa? Ulangi, belajar itu bagi kita apa? Ibadah. Bekerja? Ibadah. Berkeluarga? Ibadah. Berbakti kepada orang tua? Ibadah. Menolong orang lain? Ibadah. Bagus. Olahraga? Ibadah. Syaratnya apa? Niatnya. Ikhlas dan caranya benar. Kalau orang hidupnya diniatkan, ya Allah, saya ini hambamu, saya lakukan semua ini karena engkau yang memerintahkan. Semoga engkau ridho.
Selesai. Yang membuat rusaknya hidup kita tidak jadi ibadah karena kita berbuat bukan untuk nyari ridho Allah, untuk dinilai orang, untuk dipuji, untuk dihargai. Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Sholat, saum, apa yang diperintahkan ibadah dengan aturan khusus, dan makan, minum, tidur, semua bisa jadi ibadah. Yang mubah jadi ibadah kalau dengan niat dan cara yang benar. Makan, bagi kita makan itu ibadah. Bukan hanya sekedar memasukkan makanan, tidak, makanya makan pakai niat. Apa niatnya? Ya Allah, saya niat makan. Semoga makanan ini penguat tubuh saya supaya saya bisa mengabdi padamu. Minum, makan vitamin, obat. Ya Allah, saya minum vitamin ini. Semoga dengan izin-Mu badan saya sehat supaya saya bisa mengabdi kepadamu. Tidur, ya Allah, saya akan tidur. Semoga tidur ini, tubuh ini bisa istirahat agar besok bisa mengabdi kepadamu. Enak kan begitu? Berbakti ke orang atau belajar. Ya Allah, saya belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berikan kepada saya, tambahkan ilmu. Berikan saya paham agar saya bisa mengenalmu. Berikan saya tambahan ilmu supaya saya bisa mengabdi kepadamu. Kita belajar karena Allah menyuruh belajar. Bukan untuk dianggap pintar. Wah, ini pintar, ini hebat. Tidak penting. Tidak penting. Dipuji orang tidak penting sama sekali. Cuma satu yang penting bagi kita. Apa? Allah ridho. Selesai. Kita bekerja, mengantar anak misalkan, bagi orang tua. Kita mengantar anak, mendidik anak. Ini anak titipan Allah. Anak ciptaan Allah. Anak milik Allah. Kita didik dengan baik, ya Allah, ini titipanmu, anak ini ciptaanmu. Ampuni saya belum jadi orang tua yang amanah. Ampuni saya belum jadi contoh yang baik. Saya antarkan anak ini pesantren sekolah karena Engkau, ya Allah. Semoga anak ini bisa mengenalmu, bisa mengenal arti hidup, bisa mengenal jalan yang lurus. Ya Allah, saya lakukan ini sebagai ibadah. Jadi menyekolahkan anak itu ibadah. Menerima tamu, ada tamu datang. Bagaimana? Allah memerintahkan kita menerima tamu tidak? Ya, hormati tamu. Supaya apa? Supaya tamu suka ke kita? Bukan. Kita memuliakan tamu karena Allah memerintahkan. Jadi jangan ragu-ragu memuliakan tamu. Mengapa? Karena Allah memerintahkan. Kita menolong orang supaya apa? Jawab. Kita menolong orang karena disuruh oleh Allah. Apakah supaya orang lain berterima kasih? Bukan. Apakah supaya orang lain balas budi? Tidak. Kita menolong orang lain karena Allah menyuruh kita menolong. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Jadi kita tidak ribet, ya. Betul? Tiba-tiba ada yang menghina kita di jalan, "Hei, kamu jelek, kamu bodoh." Bagaimana? Bagaimana? Perintah Allah bagaimana? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kita diam atau kita balas dengan perkataan yang menyelamatkan. Kenapa kita lakukan ini? Karena Allah yang menyuruh. Kepada orang tua kita berbakti, menghormati, memuliakan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan.
bukan supaya orang tua jadi baik ke kita. Itu Allah yang membulak-balik hati. Kita berbuat baik karena disuruh oleh Allah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Dan berbuat baiklah kalian, berbuatlah ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bagaimana kalau ada orang yang tidak suka kepada kita? Bagaimana? Ya, kita doakan kebaikan. Nabi Muhammad saja sempurna, ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang memusuhi, ada yang memfitnah. Kita baik-baik saja. Kenapa harus baik? Karena yang kembali kepada kita adalah perbuatan kita. Kalau orang menghina, kemana itu penghinaan itu? Ke kita atau ke sana? Jawab. Kalau orang berbuat kurang baik ke kita, perbuatan itu kemana tuh? Kembali ke, begitu. Yang kembali ke kita yang mana? Perbuatan kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jadi kalau ada orang bersikap tidak baik, yaitu untuk dirinya. Kenapa kok kena ke kita? Kena ke kita pasti dipilih oleh Allah sebagai ujian, sebagai penggugur dosa, sebagai pelajaran. Masih ingat kalau ada orang yang sombong dan berbicara jelek di depan kita, apa? Kenapa begitu? Satu, Allah mengajari kita agar kita tidak berperilaku sama. Monyong lu, pakai dong otaknya. Orang berbicara kepada kita. Izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Ada hikmahnya? Sia-sia tidak? Tidak. Oh, Allah memberikan pelajaran. Saya tidak boleh bersikap seperti itu. Jelek sekali, menyakitkan. Ini pelajaran. 1. 2. Alhamdulillah, untung bukan saya yang jadi dia. Masih ingat rumus ini? Jadi kalau ada yang marah-marah, syukuri bukan kita yang jadi dia. Kalau kita kecopetan, syukur bukan kita yang jadi copetnya. 3. Kalau ada orang yang kata-katanya tidak baik ke kita, kita tafakuri. Jangan-jangan ini teguran dari Allah. Karena saya memiliki akhlak yang sama. Jangan-jangan saya juga sombong. Sehingga ditakdirkan ketemu dengan orang sombong. Jadi kita evaluasi diri. Kata-katanya menyakitkan sekali. Berarti ini penggugur dosa. Astagfirullahaladzim. Apalagi hikmahnya kita bisa latihan sabar. Latihan mengamalkan surat Al-Furqan ayat 63 ya. 63. Yang Al-Furqan 63 tadi. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salam. Ini latihan. Ini latihan. Allah memberikan kesempatan saya berlatih karena ada orang yang berkata jelek, saya bisa mengamalkan Al-Furqan 63 ini. Kemudian apalagi idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Gak ada yang rugi bagi kita. Semua kejadian walaupun tidak enak akan jadi kebaikan. Gitu kalau tahu ilmunya, jadi ibadah. Semuanya Pak jadi pahala. Jadi hidup ini terus ngumpulin pahala dalam senang, dalam susah, ada, tiada, diangkat, diturunkan, dihormati, dihina. Tidak ada masalah. Sehat, sakit, semua sama bagi kita. Semua sama. Semua ladang amal soleh, ladang amal ibadah kita. Jelas hadirin? Nggak apa-apa nggak jawab juga. Saya mau sabar. Jelas? Nah, kalau sudah jelas, apalagi yang harus saya jelaskan? Baik, sekarang kita akan tanya jawab. Silakan. Ada pertanyaan? Kita dalam mangga dialog nih. Ya silakan.
berikan mikrofonnya ya. Kita selang-seling dengan yang ada di media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Agim dari Semarang. Izin bertanya terkait dengan materi semalam dan juga pengingat-pengingat hari ini terkait dengan kunci bahagia, iman dan amal soleh seperti itu. Apakah boleh? Ini santri baru ya? Iya. Ya. Dari mana ketahuannya? dari syalnya, dari syalnya dan dari e-nya ya. Karena kalau santri udah lama maksimal e-nya 3. Oke. Ya baru tahu kan? Jadi santri itu maksimal e-nya 3. Kalau udah 3 bagaimana? Nggak boleh dilanjutkan. Tapi karena santri baru bolehlah. Kasih berapa lagi ya? Baik, ya. E-nya dikurangi ya. Ya. Terima kasih Hakim. Melanjutkan pertanyaannya, bolehkah kita sedekah? Kita tetap ikhlas seperti itu Hakim, bahwa sedekah yang kita berikan itu semata-mata karena perintah Allah dan untuk mencari ridho Allah seperti itu. Apakah kita boleh menambahkan harapan seperti itu bahwa semoga dari sedekah yang kita berikan ke orang lain juga turut mendoakan kebaikan untuk kita seperti itu. Mungkin bagaimana? Semoga dengan kita bersedekah kepada orang lain, ya, orang lain tersebut mendoakan kebaikan untuk kita. Mendoakan kebaikan untuk kita. Iya, apakah itu termasuk tadi yang disebutkan Agim bahwa ketika kita bersedekah seharusnya kita tidak berharap orang lain berbuat baik kepada kita seperti itu. Baik, ya. Memang tingkatan ikhlas itu macam-macam dan berjenjang. Sedekah bisa kena musibah. Boleh begitu? Boleh. Karena yang menjanjikan sedekah penolak bala juga Allah. Sedekah supaya kita disembuhkan dari sakit. Rasulullah ada memberitahu. Boleh. Tetapi harus ningkat. Sedekahlah. Allah memberikan ladang amal. Allah sudah tahu saya lagi sakit, ya. Allah sudah tahu saya lagi susah. Mudah-mudahan sedekah ini membuat Allah ridho. Karena sebetulnya sembuh dari Allah. Lapang urusan dari Allah. Jadi makin kita meningkatkan keikhlasan kita, itu makin bagus nanti. Allah juga tahu nih, kita lagi susah nih. Kita membutuhkan pertolongan Allah lewat siapa aja. Kemudian kita juga takut nih ada musibah. Sedekah, gak ada masalah. Tapi yakin bahwa yang menolak musibah itu bukan sedekahnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan sampai berhenti bahwa sedekahlah yang bisa menolak bala. Salah, kita sedekah karena perintah Allah dan Allah lah yang menolak bala. Allah lah yang menggugurkan dosa. Allah lah yang memudahkan urusan, bukan sedekahnya. Karena sedekah kita tidak seberapa lah, ya. Dan tidak bisa ada kebaikan tanpa pertolongan Allah. Aslinya begini ya, Dea. Kita bisa sedekah itu aslinya ya. Satu, kita beruntung kita dikasih uangnya buat sedekah. Dua, kita beruntung dikasih ketemu dengan ladang amalnya. Tiga, kita ditolong Allah untuk bisa mengalahkan tipu daya setan yang ngajak kita kikir. Jadi udah bertambah-tambah kita bisa sedekah tuh hakikatnya tuh pertolongan Allah. Nah, kalau misalkan kita sedekah ke anak yatim, itu aslinya itu rezeki Allah untuk anak yatim lewat kita sebagai ujian. Kalau kita merasa kita yang sedekah, merasa berjasa dan menuntut ucapan terima kasih, pengakuan, bahkan jengkel kalau dia tidak terima kasih, gagal. Berarti kita gagal. Tapi ketika kita sedekah ke anak yatimnya juga sangat berterima kasih dan kita jelaskan, alhamdulillah nak, semua ini mah dari Allah. Ibu, bapak
cuma jadi jalan. Doakan aja supaya diterima. Jadilah amal dia. Gitu. Ini masjid ini. Wah, Darut Tauhid Agim dan kawan kan bangun masjid. Tidak, ini masjid udah tertulis di Lauh Mahfud. Saya, kawan-kawan dan para jamaah diuji oleh Allah. Jadi jalan terwujudnya masjid ini. Kalau mengatakan, wah kami ini membangun pesantren ini dari nol, semuanya dikerahkan, Allahnya tidak disebut, gagal. Karena yang membangun pesantren ini mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ya jadi jalan terwujudnya apa yang Allah kehendaki sebagai ujian. Sama nih, santri Darut Tauhid ada yang lulus ke sana, ada yang masuk akabri, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Wah ini santrinya Agim, mereka bisa begitu karena Allah saja yang ngasih karir, bukan karena kami diuji jadi jalan sebagian ilmu. Jadi tidak boleh ngaku-ngaku, oh itu dulu santri kami sekarang, nggak boleh, sudah. Itu jadi ujub namanya. Begitu harus belajar menghilang kalau udah. Sebelumnya ikhtiar, kalau udah min fadlir rabbik. Semuanya ini perbuatan Allah. Gitu. Tapi kalau dosa nggak boleh kita berbuat maksiat, semuanya dari Allah. Enggak, itu kamu ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Bebas. Ya, boleh maju ke sini deh, mikrofonnya ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyasa, Pak Ustadz, dari Cimahi dekat. Saya satu juga sama ya. Insya Allah nanti jadi santri di sini, Pak Ustadz. Mau bertanya perihal bab Allah nyuruh memerintahkan kita sebagai umatnya untuk berperilaku baik terhadap umat. Nah, kebetulan saya diamanatin oleh Allah dengan usaha kecil yang dimana banyak berhubungan dengan manusia. Majukan sedikit agak. Oh ya. Kebetulan beberapa tahun ini saya Kebetulan atau sungguhan? Kebetulan karena diamanati oleh Allah untuk jadi ujung jelek aja ya, kebetulan ya, baik nggak apa-apa. Pada Allah berkegiatan untuk memiliki usaha kecil-kecilan, Pak Ustadz. Nah, yang dimana saya atau kami berhubungan dengan berbagai macam orang. Ya. Apa yang harus kami lakukan apabila dalam menjalani usaha ini kami dititipkan oleh beberapa orang atau segelimet orang yang memang susah untuk sholat, Pak Ustadz. Satu, dua. Gini, tunggu dulu. Siapa yang dititipkan itu? Karyawan? Ya. Gini aja. Kami ada usaha. Ya. Sebagian karyawan susah sholat, ya. Gitu ya. Nah begitu aja lebih gampang, ya kan? Ya, Pak Ustadz, betul. Nah begitu. Jadi harus bagaimana? Ya. Itu jadi pertanyaan saya, ya kan? Betul. Ya, jadi step satunya kami sudah mengingatkan, kedua kami sudah mengingatkan, pada saat mengingatkan seterusnya itu apabila yang ada dengan kami itu masih tidak melakukan sholat, apakah kami harus berpikir bahwa ini adalah ujian untuk kami atau kami hanya cukup mendoakan di belakang saja, Pak Ustadz? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada orang Islam tidak sholat? Satu, boleh jadi dia memang tidak dapat pendidikan yang cukup dari orang tuanya tentang kewajiban sholat. Mungkin tidak cukup ilmunya sehingga imannya lemah. Yang kedua, kenapa ada orang tidak sholat? Mungkin malas sholat. Dia sudah tahu tapi malas. Yang buruk adalah dia tidak sholat karena mengingkari perintah sholat. Apalah perintah sholat. Nah, kalau yang belum tahu, didik supaya tahu. Lihat dulu nih, orang ini kenapa nggak sholat? Dia belum mengerti, dia mu'alaf. Dia lahir dari keluarga yang jauh agama, didik supaya paham. Kalau dia malas,
atur supaya dia tidak malas. Kalau dia mengingkari, ya bukan di sinilah tempatnya. Ya, suruh milih saja, mau sholat atau mau nggak di sini gitu. Tapi dia pinter, enggak, orang nggak sholat tuh nggak pinter, ya kan? Kalau pinter dia sholat, karena dia tahu dia itu makhluk hamba Tuhannya, sujud ke Allah. Mim, gitu ya. Bagaimana kalau dia keluar perusahaan kami, Allah ganti nanti dengan orang lain yang baik. Orang kepemimpinan yang bagus itu ditolong Allah dua hal. Satu, orangnya jujur, dan kedua punya kekuatan. Kekuatan itu punya keilmuan. Bisa benar ini. Kalau pemimpin ditolong oleh Allah, cirinya didatangkan orang yang jujur dan punya kemampuan. Makanya minta tolong ke Allah. Usaha itu ibadah. Kalau orang-orangnya nggak mau ibadah, gimana? Lanjut. Cek. Bismillah A. Pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum A. Izin bertanya, kalau pagi ba'da subuh lebih baik zikir dulu, baca Al-Quran, atau langsung menuntut ilmu mengikuti kajian? Jazakallah khair. Tergantung kondisinya nih. Habis sholat, yang disunahkan itu berzikir. Kemudian katanya habis sholat nggak usah doa. Bagaimana nggak doa? Astagfirullah juga doa, ya kan? Astagfirullah itu kan doa. Doa, ya. Salah satu doa mustajab adalah sesudah sholat fardu. Lalu sesudah zikir ternyata ada kajian hukum menimba ilmu wajib. Simak saja. Sambil menimba ilmu itu juga termasuk zikir kalau niatnya ikhlas dan caranya benar. Bagaimana saya ingin baca Quran, apakah perlu sambil dengar ceramah sambil baca Quran? Bisa gitu? Malah mungkin jadi kurang baik. Satu-satu saja. Siapa tahu Allah memberikan hidayah lewat ceramah itu. Nanti sudah itu baca Quran bisa, ya. Jangan sampai kehilangan fokus dua-duanya. Dan gurunya juga tidak enak sedang ceramah, muridnya misalkan di depan gurunya sibuk dengan Quran. Ini namanya su'ul adab. Kalau mau baca Quran jangan di depan gurunya, pindah, karena itu akan menyinggung, menganggap remeh gurunya. Pergi saja cari tempat baca Quran kalau memang sangat memerlukan baca Quran. Kalau saya lebih baik milih mendengar ilmu, karena hukumnya wajib. Begitu. Ada lagi? Ini di masjid, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farosih dari Samarinda, Kalimantan Timur. Bersama dengan teman-teman, kami sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Darut Tauhid yang sudah mengizinkan kami datang bersilaturahim. Pertanyaannya, kami di dalam mendidik, karena kami mengelola sebuah pendidikan di Kalimantan Timur, bagaimana tipsnya ketika menjadi pendidik atau mendidik generasi zaman sekarang yang dikatakan Gen Z, Gen Alpha, yang luar biasa tantangannya. Baik. Itu saja, terima kasih. Mau Gen Z, Gen X, mau Gen Z, mau generator, sama semuanya makhluk Allah. Sama, kita tidak bisa mengubah siapapun. Caranya kalau mau jadi guru, kita harus yakin bahwa yang mengubah gen-genan tadi adalah Allah, bukan kita.
Jadi seorang guru itu berpikir bagaimana caranya supaya dirinya disukai Allah, sehingga kita dipilih oleh Allah jalan perubahan bagi hamba-hambanya. Jadi yang kita pikirkan bukan semata-mata memikirkan murid jadi baik, tapi saya yang harus baik. Tuntut diri berubah, bantu murid berubah. Jangan menuntut murid berubah, tuntut diri. Karena kita tidak bisa mengubah. Di sini juga santri banyak. Apa yang bisa saya lakukan? Gak ada, sedikit. Yang mengubah adalah Allah. Yang saya berusaha lakukan, saya berusaha sebisa mungkin supaya Allah suka kepada saya. Dengan cara hatinya benar, amalnya benar. Karena Allah tuh melihat dua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak lihat rupa dan harta, tapi Allah lihat hati dan amal. Penyakit guru itu ada ujub, merasa diri penting, berjasa, merasa diri. Dua, takabur, sombong. Coba kalau ini SD ya, kalau misalkan gempa meninggal sama-sama tuh murid SD dengan gurunya, kira-kira yang ke surga yang mana? SD belum balik kan? Atau udah balik zaman sekarang? Tergantung. Dulu Bapak udah balik belum? Iya, sudah. Oh ya, bagus. Ya, mereka tidak punya dosa, sedikit dosanya. Guru kita, mereka kita ini banyak dosa. Seperti saya, udah 63 tahun, ini dosanya udah banyak. Ini saya mikir gitu ke diri sendiri ya. Saudara nggak usah mikirin dosa saya. Siapa banyak dosa. Salah. Saudara mikir ke saya, amalnya. Udah lebih banyak sholatnya gitu. Bukan maksa. Tapi kalau saudara sibuk mikirin, udah banyak dosa nih, saudara nggak dapat ilmu, saudara jadi sombong. Nah, saya lihat adik-adik ini dosanya lebih sedikit, tapi paten itu juga sama, nggak boleh. Begitu, Pak Guru. Jadi pikirannya adalah bagaimana saya jadi guru yang disukai Allah, sehingga saya diizinkan oleh Allah jadi jalan manfaat bagi para murid, jalan perubahan. Nah, perbaiki terus hatinya, bersih dari kemusyrikan, kemunafikan, ujub, takabur, dengki. Kemudian buktikan ilmunya jadi amal soleh. Jadi ngajar itu bukan hanya kata-kata begini, tapi perilakunya juga harus sama. Perkataan, perbuatan, dan hati, sehingga murid itu tidak hanya dengar tapi melihat, merasakan. Itu jadi pelajaran. Nah, kalau gurunya ikhlas, penuh kasih sayang, jangankan murid, binatang buas juga bisa nurut. Betul? Di sana muridnya kan manusia, betul tidak? Nah, ada yang muridnya itu singa, buaya, beruang, bisa nurut. Kenapa? Syariatnya mungkin punya keikhlasan dan kasih sayang. Wah, segini jadi mikir yang, iya, karena yang ngebulak-balik hati. Punten ya, saya mohon maaf, guru saya Pak, sedikit bicaranya, sedikit. Tapi di sini tuh benar-benar nancep. Kalau guru agak sedikit aja menegur, bisa berhari-hari, berminggu-minggu kepikiran itu. Ya sudah, kalau tidak mau belajar tidak apa-apa. Silahkan cari guru yang lain. Itu benar-benar stres itu. Takut ditinggalkan guru. Dikirim pulsa saja 50.000, gak nerima tuh guru.
begitu. Bicaranya sedikit tapi kepikiran terus dan membuat semangat. Stop. Bicara sia-sia, sekuat tenaga kepikiran. Nah, seperti itulah kalau guru sudah dipilih oleh Allah. Tapi kalau gurunya nggak ingat Allah, tukang maksiat, buka HP-nya ngaco terus, ngomongnya seenaknya, naksir sama murid, yang jaim, sok keren, sok hebat, ya sudahlah, tong kosong nyaring bunyinya, katanya begitu. Kenapa jadi pada mikir semuanya? Lanjut, Mim. Assalamualaikum AA, izin bertanya. Ya. Saya ingin bersedekah, tapi saya takut uang yang saya sedekahkan itu uang riba karena sekarang saya sedang terlilit hutang riba dan sedang berusaha membayar dari penghasilan. Gimana? Yang penghasilannya aja yang disedekahkan. Ada kurang ngerti nih dia punya penghasilan, ada juga uang riba yang disedekahkan, yang penghasilan yang bersihnya nanti Allah lunasin itu ribanya. Gini hadirin, hutang itu baru lunas kalau dilunasi oleh Allah. Walau hutangnya besar, kalau dia yakin Allah maha kuasa melunasi hutang dan dia benar-benar berperilaku sesuai dengan yang disukai Allah, meminta ke Allah dilunasi sebesar apapun, karena mudah bagi Allah ngelunasi hutang. Tapi hutang sekecil apapun, kalau Allah tidak lunasi tidak akan lunas. Mungkin dia pinjam uang ke saudaranya, saudara saya sih banyak duitnya segini mah nggak apa-apa, nggak akan lunas tuh. Allah maha tahu pikiran dan hati kita. Ya, pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang dari Sumedang. Bagus ya, Dadang datang dari Sumedang. Bawa Tahu. bawa pisang. Maaf ya, dicatat loh omongan ini. Bukan pisang, kentang. Astagfirullahaladzim ya. Ayo, Rasulullah SAW kalau bicara tanpa dosa, sedang ceramah begini, bisa 100 kali istighfarnya. Padahal bersih sekali dari dosa. Kita harusnya lebih banyak istighfar. Bukan kita, saya. Astagfirullah. Ya. Iya, terima kasih. Mohon maaf. Mungkin bisa dikatakan curhat, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya ke sini pertama-tama dulu tahun 91 lulus SMA, saat masjid ini mungkin baru tiang-tiang besar, kemudian coran dan beralaskan terpal gitu. Singkatnya, dalam perjalanan kehidupan saya sekarang umur 53 tahun, mengalami beberapa hal, istilahnya jatuh bangun. Saya seorang PNS dan ketertarikan saya ikut kajian di sini walaupun umum gitu ya, kadang-kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Alhamdulillah malam tadi saya bisa ditakdirkan malam di sini itikaf gitu ya. Jadi mungkin curhatnya intinya gini, dalam perjalanan hidup saya jatuh bangun itu, sekarang itu Allah giring saya ke arah untuk mencukupi, karena PNS ya, untuk mencukupi kehidupan dan kehidupan rumah tangga anak dan istri itu di bidang religi gitu. Jadi bisnis di bidang religi. Ada
kegalauan di hati saya itu Bisnis religi itu maksudnya gimana? di bidang keagamaan, maksud tuh ya jualan lah, jualan jasa servis kayak gitu, tapi di bidang keagamaan. Ya singkat nama suka ngeberangkatin umroh umat gitu di kampung saya gitunya. Jadi kegalauan saya itu saya merasa nyaman tapi seolah-olah mendapatkan keuntungan itu dari orang-orang yang mau pergi berhaji atau berumroh. Terus Masalahnya apa? masalahnya itu ya nyamannya mengambil keuntungan dari orang-orang yang mau ibadah, seolah-olah pertanyaannya prinsipnya aja gitu Iya, supaya tidak saya rada bingung. Jadi gimana? Masalahnya apa sekarang? supaya tidak kebablasan dalam misalkan mengambil keuntungan. Baik, saya bantu ya. Ya. Sekarang saya usaha umroh, Ya, haji. Bagaimana supaya keuntungannya tidak berlebihan dan membuat saya tentram, gitu? ya, ya, Gitu? ya. Atau Intinya. jadi saya yang nanya? Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak apa-apa umroh, haji. Ini juga masjid ini dibangun, tukang dapat uang. Ini untuk fasilitas ibadah. Yang jual karpet dapat uang, yang jual sound system dapat uang, yang jualan Quran juga dapat uang. Halal itu. Iya. Umroh sekarang kalau tidak ada keuntungannya berarti tutup, ya. Iya. Naik pesawat nggak ada untungannya, pesawat berhenti itu, nggak ada yang umroh. Tapi yang wajar, jangan sampai Kebablasan. jangan sampai ngebohong. Nanti akan di sana dapat hotel bintang 3, bintang 5. Ternyata bintang 3 akibatnya jamaahnya pusing 7 keliling makan bintang 7. Ini tidak boleh. Kan ada obat. Tidak boleh ada dusta, membohong, atau ini ongkos segini, pas ke sana ditarik lagi biaya untuk ini, untuk bis, tambah lagi untuk ini. Jadi Akad bohong. double, ya? Oh, bohong itu, ya. Jadi orang mikirnya segini, tapi ternyata pas berangkat, oh nanti tambah buat ini, tidak dijelaskan. Itu sudah ada kebohongan. Pasti akan bermasalah nantinya. Travel haji sudah banyak yang berjatuhan. Dan bangkrutnya tuh bukan sedikit-sedikit itu. Sekali oleh Allah dibangkrutkan itu, waduh, hutangnya banyak sekali. Baik travel besar, travel kecil. Allah tahu niatnya. Kalau sudah kemaruk, dan uang untungnya hanya dipakai foya-foya duniawi, sudah kita lihat, ya. Betapa banyak travel yang akhirnya oleh Allah dibangkrutkan, bahkan dipenjara, karena memang kemaruk, jadi memanfaatkan betul dengan bohong, dengan dusta, dengan janji palsu, dan keuntungannya hanya dipakai untuk memuaskan duniawi saja. Itu ada nanti. Saya berani bicara begini karena sudah lama berkecimpung dalam hal ini. Sehingga ke teman-teman di MK Travel, luruskan niat. Kita ini memuliakan tamu Allah. Kita melakukan yang terbaik bagi para jamaah, bukan supaya mereka daftar lagi, tapi kita memperlakukan supaya ibadahnya diterima oleh Allah. Itulah sebabnya berusaha sebisa mungkin melayani, nambah ilmu, mulai dari manasiknya harus sebagus mungkin sebisanya, supaya yang tidak paham jadi paham. Di sana juga sekuat tenaga ada ilmunya, supaya orang ibadah tidak hanya ibadah fisik, tapi nambah iman dan benar-benar jadi amal soleh. Kalau enggak dikirim ke sana, cul aja, hanya didampingi oleh siapa mutawif yang tidak begitu paham, sehingga pergi umroh itu tidak mengerti banyak hal.
tanggung jawab dunia akhirat bagi yang memberangkatkan. Tambah serem ya. Harus belajar banyak kitanya, jangan sampai kemaruk ya. Kalaupun nanti dikasih rezeki lebih, gunakan untuk banyak lagi kebaikan. Kita masih cukupnya aja. Gitu. Jangan sampai keuntungan dari itu hanya untuk bermewah-mewah. Wah, nanti musibah biasanya. Dan gampang sekali itu bagi Allah tuh. Untuk dibuat saja penerbangannya cancel, udah bermasalah besar itu. Uang hotel, uang di sana, uang catering. Apalagi kalau haji, miss aja begitu, selisih sehari. Belum lagi di sana ketipu, pesan ini, pesan itu. Ternyata sampai di sana enggak ada. Itu kejadian banyak. Sepertinya menggiurkan, tapi kalau Allah mau membuat bangkrutnya tuh yang gitulah. Istiqoroh terus ya, istighfar terus. Saya aja ngomong gini pakai tegang ini. Karena tanggal 20 nanti 9-10 bis yang berangkat. Itu amanah itu. Ada yang MK Travel berangkatnya banyak. Justru itu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makin banyak, makin dituntut. Ini santri makin banyak yang daftar, nanti di akhirat dituntut ini. Maka santri baik-baik ya. Nanti om dituntut di akhirat. Kenapa Bapak jadi celong begini? Terus aja minta petunjuk ke Allah, Pak. Ya Allah, tunjuki. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan saya petunjuk, berikan saya ketakwaan, berikan saya hidup yang terpelihara dari yang buruk-buruk, dan berikan saya kekayaan batin supaya tidak kemaruk. Kan orang jatuh tuh diantaranya greedy, kemaruk. Itu koruptor-koruptor itu pada miskin tidak? Enggak. Kaya dia, tapi oleh Allah dibuat miskin hatinya. Jadi maling aja terus, maling saja sampai tua juga maling terus. Kata-kata koruptor tuh terlalu bagus. Aslinya sih maling, ya kan? Disebut koruptor ada yang gak tersinggung, baru tersinggung disebut maling. Padahal maling juga koruptor. Cuma saya nggak boleh ngomong kasar, jadi garong ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Satu pertanyaan terakhir. Ini dulu dari tadi ngacungnya ya. Kan? Ada yang mau nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, boleh 2 pertanyaan? Tidak, satu aja. Karena waktunya tinggal dikit. Saya ingin lebih mengetahui tentang penyakit ain. Ya, penyakit ain itu pandangan. Jadi orang kalau dipuji, makanya kalau pamer sesuatu bisa ain itu 2 ya. Takjub saja sudah menjadi ain, atau takjub dan jadi dengki. Misal begini, punya anak lucu, terus diposting terus, anaknya lucu banget ya, nggak ada nyebut nama Allah. Itu anak bisa kena ain, bisa jadi sakit, jadi tantrum, jadi bermasalah saja. Nah itu penyakit ain. Dia lihat, dia kagum, tapi tidak nyebut Allah, jadi penyakit. Atau dia kagum, ini hebat sekali, selain nggak nyebut Allah ada dengki, jadi ain juga. Ada sahabat Nabi lalu mau mandi, bagian atasnya lelaki ini dibuka dan badannya tuh bagus sekali kata ini, mulus sampai dipuji, jatuh sakit. Nah ini ain, memuji itu bisa bikin ain.
Ini qadarullah suatu saat, ya nggak mau nyebut lah. Saya senang push up. Wih, push upnya kuat. Langsung di sini tuh keseleo hadirin. Boro-boro push up, ngangkat aja nggak kuat. Ain. Makanya hati-hati yang suka pamer potret itu besar kemungkinan kena ain. Kita pengen dipuji, justru pujian itu membuat kita bermasalah, bisa sakit dan bisa membuat orang jadi enggan ibadah. Makanya kalau punya sesuatu, udahlah, nggak usah sok pamer. Syukuri saja. Benar? Kalau mau muji, harus pakai ada nyebut nama Allahnya. Masya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan. Nah itu jadi tumpul ainnya. Tapi kalau muji tanpa nyebut nama Allah, bisa jadi ain. Berat. Itu yang tukang posting-posting, hampir dapat dipastikan itu kalau kena ain, ibadahnya nggak akan bagus. Nanti akan riuh terus. Makanya kalau punya anak lucu-lucu diposting, besar kemungkinan, waduh itu anaknya cakep banget, wah itu masalah nanti tuh, ain. Ibu juga yang centil-centil gitu ya, ain. Yang paling bahayanya dari ain adalah imannya jadi terus rusak, jadi enggan ibadah, jadi seneng maksiat, ngerusak iman. Gitu deh. Terakhir, ada ini nih deh, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Bima dari STQ Mahasiswa. Izin bertanya sebelumnya, mungkin alhamdulillah saya dari kecil dididik sama orang rumah itu mungkin dibilangin kalau misalkan berbuat baik itu nggak usah pandang bulu gitu, nggak usah ngeliat-ngeliat orangnya gitu kan. Mau itu kaya atau kurang bercukupan, kalau memang mau berbuat baik aja. Yeah. Ini menindaklanjuti terkait materi tadi malam, Pak. Nah, saya tuh pernah ketika makan di sebuah tempat makan ada pengamen gitu misalkan. Terus memang sedikit kadang kan tergesit di hati saya pengen ngasih uang gitu. Terus setelah saya bersedekah, saya ngeliat tuh abis dia keluar dari tempat makan itu kok dibeliin minuman-minuman keras, dibeliin lem Aibon gitu, kayak yang perbuatan maksiat lah. Nah itu pertanyaan saya dua. Satu, apakah sama saja kita memfasilitasi orang tersebut untuk berbuat maksiat, dan yang kedua itu bakalan membuat trust issue di hati saya gitu, kayak misalkan aduh jadi males nih mau ngasih pengamen lagi nih, walaupun kan itu hanya oknum beberapa. Nah itu misalkan contoh hal kecilnya seperti itu. Baik. Jadi menanggapi trust issue-nya itu bagaimana, dan bagaimana nilai dari segi amalannya. Terima kasih. Kalau kita belum tahu, Rasulullah itu tiap ada yang minta diberi. Nah yang ngamen juga dipikir-pikir dulu saja. Kalau lagu-lagunya lagu yang membuat orang lupa ke Allah, ya nggak usah lah ya. Berarti dia juga nggak ingat ke Allah. Apalagi diperlihatkan oleh Allah. Itu kan diperlihatkan. Bagusnya sedekahnya tidak hanya dalam bentuk uang, tapi ngajak sholat, nasihat lain. Kan sedekah tidak identik dengan uang. Jadi kalau ada yang pengamen, sedekahnya bisa dalam bentuk lain. Bisa ajak makan sambil dinasehati, ya. Yang sudah ya sudah, tobatlah. Maksudnya jam 6 waktunya habis, itulah yang membuat sedekahnya ke ini aja, ya. Tapi orang yang ikhlas akan ditunjukkan oleh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal, dan terimalah amal-amal kami ya Karim. Istiqomahkan kami dalam iman dan amal soleh. Karuniakan husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah.
taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di Istiqlal hari Ahad besok dengan Habib Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.